Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Yolanda, NIM 19032094, mata kuliah Kewirausahaan. Berikut adalah hasil observasi saya mengenai e-commerce dan mobile apps. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional. Sejarah e-commerce. Di Inggris, awal tahun 1979, Michael Aldrich menggemparkan dunia perdagangan lewat sistem belanja baru. Ia meruntuhkan konsep konvensional dengan mengharuskan penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Aldrich memasarkan barang dagangan menggunakan sistem teranyar, menghubungkan TV domestik yang telah dimodifikasi ke komputer untuk pemrosesan transaksi secara real-time. Penawaran itu tergolong sangat canggih. Para penjual pun terkesan dan berbondong-bondong berpindah menggunakan sistem penjualan yang di kemudian hari dikenal sebagai sistem penjualan berbasis daring atau online. Seiring berjalannya waktu, virus penjualan online menular ke Indonesia. Awal munculnya dipelopori oleh Bineka.com yang berdiri sejak tahun 1993. Bineka muncul dengan toko online-nya yang menjual komputer, laptop, gadget, dan aksesori terlengkap. Meski sudah berdiri tahun 1993, Bineka.com baru membuka platform penjualan secara online 3 tahun kemudian. Itu pun dengan tampilan awal hanya sebatas company profile, sekedar untuk menampilkan detail kontak dan beberapa hal mendasar lainnya. Peluncuran Bineka di tahun 1996 tak sendirian. Kehadirannya berdampingan dengan hadirnya toko buku online pertama di Indonesia, Sanur.com. Namun, sekarang situs pionir toko buku online itu sudah tidak aktif, umurnya tak bertahan lama. Penutupan Sanur.com bukan tanpa sebab. Vensia mengungkapkan suasana ekonomi kala itu menjadi penyebab Sanur.com tutup. Kira-kira akhir tahun 1997, Indonesia diguncang krisis moneter. Krisis ekonomi yang berlangsung kira-kira 1,5 tahun itu banyak membuat berbagai usaha bangkrut. Jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce consumer to consumer. Contohnya yaitu OLX. Yang kedua, e-commerce business to business. Contohnya yaitu Electronic City. Yang ketiga, e-commerce consumer to business. Contohnya yaitu freelancer. Yang keempat, e-commerce business to consumer. Contohnya yaitu Lazada. Metode pembayaran. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau COD, yaitu transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang terakhir yaitu pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Manfaat e-commerce, yaitu yang pertama dapat menghemat waktu. Kemudian, pembeli lintas wilayah, mampu meningkatkan market exposure, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, mampu mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu produksi, bisa selalu buka, manajemen persediaan otomatis, dan mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Peluang e-commerce di Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang besar bagi pengaplikasian e-commerce.
Berdasarkan statistik yang diperoleh dari situs internet WorldStats pada tahun 2000, pengguna internet di Indonesia hanya sebanyak 2 juta orang. Namun, pada tahun 2010 telah berkembang menjadi 30 juta orang. Hanya dalam tempo 7 tahun, pengguna internet telah berkembang sebanyak 15 kali lipat. Ditambah lagi, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, semua ini merupakan pasar pengguna e-commerce. Semakin berkembangnya teknologi informasi dalam hal IT yang memacu berkembangnya bisnis online. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi handphone smartphone yang salah satunya menjadi pemicu berkembangnya bisnis online serta semakin banyaknya pengguna jejaring sosial. 65 juta pengguna Facebook aktif. Selain Twitter, jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia adalah Pred dengan jumlah pengguna 700.000 di Indonesia, Line sebesar 10 juta pengguna, Google Plus sebanyak 3,4 juta pengguna, dan pengguna jejaring sosial lainnya. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam pebisnis membaca peluang dan mencari sasaran yang pas dalam menentukan media mana yang digunakan untuk melakukan komunikasi produk inti dari peluang dan tantangan yang perlu dihadapi dalam pandangan sederhana. E-commerce di Indonesia. Meskipun pasar e-commerce Indonesia sangat besar, namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan e-commerce, yaitu yang pertama, infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang terbatas dan harga yang relatif mahal. Berdasarkan data dari Netindex, Indonesia menempati peringkat 144 dari 172 negara untuk urusan kecepatan internet. Sungguh sebuah ironi di tengah banyaknya konsumen internet di Indonesia. Ternyata, tak hanya urusan birokrasi yang lambat, urusan kecepatan internet pun Indonesia masih dibilang jauh tertinggal. Yang kedua, peraturan dengan masalah teknologi informasi yang masih belum tegas dan belum mengatur masalah sekuritas atau keamanan data. Yang ketiga, sistem pengiriman barang yang belum baik. Ketepatan waktu, jangkauan pengiriman, dan peluang hilangnya barang di jalan masih menjadi masalah utama dalam hal pengiriman barang. Yang terakhir, kultur masyarakat Indonesia yang belum terbiasa belanja dengan katalog dan masih harus melihat barang sebelum dibeli. Hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam bisnis e-commerce di Indonesia adalah yang pertama yaitu sarana infrastruktur. Menurut Kenneth dan Carroll tahun 2010, infrastruktur e-commerce adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-commerce. Infrastruktur secara langsung mempengaruhi kualitas layanan atau quality of service yang dialami oleh pengguna sistem, yang mengacu pada kecepatan layanan dan tingkat responnya. Sehingga, berbisnis dengan cara online merupakan salah satu cara untuk dapat mengomunikasikan produk kepada konsumen. Dalam bisnis online ini, hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan bisnis adalah penyediaan prasarana dan sarana. Yang kedua yaitu kondisi infrastruktur di Indonesia. Menurut CNN Indonesia, kecepatan rata-rata akses internet Indonesia memang belum bisa menyamai negara maju. Karena pada kuartal pertama 2016, ini masih berada di peringkat 94 dalam kawasan Asia Pasifik. Tapi, untuk urusan rata-rata kecepatan puncak internet Indonesia terus mengalami pertumbuhan berkat pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kini berada di peringkat ketiga. Data ini merupakan hasil laporan State of the Internet Report tahun 2016 yang dirilis akhir Juni lalu oleh perusahaan penyedia komputasi awan dan pengiriman konten Akamai Teknologis asal Cambridge. Akamai mengatakan Indonesia berada pada urutan 94 untuk rata-rata kecepatan akses internet di Asia Pasifik dengan catatan 4,5 megabit per second. Angka ini tumbuh 110% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 dan tumbuh 16% dibanding kuartal sebelumnya untuk dapat mendukung jalannya bisnis dan usaha. Yang ketiga, sistem keamanan. Bisnis apapun harus menjaga kerahasiaan informasi agar tetap aman dan hanya dapat diakses oleh penerima yang dimaksud. Untuk menjaga informasi tetap aman dan terjaga, setiap catatan transaksi dan berkas lain yang perlu dilindungi dari akses yang tidak sah, serta memastikan transmisi data dan penyimpanan informasi yang aman.
E-commerce mempermudah perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya, namun keamanan yang tidak terjaga dapat membuat pihak yang tidak berhak dapat mengakses data perusahaan dengan mudah. Hal ini jelas menjadi kekhawatiran sebagian perusahaan dalam menerapkan e-commerce. Yang keempat yaitu sistem data, validasi data. Transaksi e-commerce memiliki tantangan yang lebih besar untuk membangun keabsahan karena data dari internet sangat mudah untuk diubah dan disalin. Kedua belah pihak yang terkait dalam e-commerce sama-sama ingin memastikan keaslian masing-masing rekan, terutama jika salah satu pihak akan melakukan pemesanan dan transaksi pembayaran elektronik. Ketersediaan layanan. Hal ini secara khusus berhubungan dengan penyediaan layanan dan informasi bagi pelanggan bisnis. Pesan dan harus disampaikan dalam cara yang dapat diandalkan dan tepat waktu, dan informasi harus dapat disimpan dan diambil sesuai kebutuhan. Karena ketersediaan layanan penting untuk semua website e-commerce, langkah-langkah tertentu harus diambil untuk mencegah gangguan layanan oleh peristiwa-peristiwa seperti listrik padam dan kerusakan infrastruktur fisik. Yang terakhir yaitu ketersediaan software. Untuk ketersediaan software yang digunakan untuk melakukan bisnis online sudah cukup memenuhi. Yang utama adalah blog ataupun website serta software pendukung lainnya yang diantaranya bisa melalui jejaring sosial Twitter, Facebook, Instagram, Google+, dan lain-lain, atau melalui jejaring chat seperti Line, Kakao, WA, dan lain-lain yang dapat mendukung jalannya sistem. Kemudian, keuntungan menjalankan bisnis e-commerce. Yang pertama, meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. Kemudian, meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. Meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. Meningkatkan komunikasi sesuai stakeholders. Mengatasi segala kesenjangan digital, memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan, memperlancar proses transaksi bisnis, dan merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, akses mudah. Agar bisa berhubungan dengan konsumen, maka pebisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang baik dan memadai. Yang kedua yaitu menghemat waktu bisnis. Yang dilakukan pada umumnya adalah harus pergi ke tempat konsumen atau rekan-rekan bisnis lainnya untuk melakukan transaksi ataupun melakukan kerjasama. Maka berbeda dengan e-bisnis karena segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online di internet. Yang ketiga, lebih tepat sasaran. Para peminat bisnis yang kita usahakan akan datang kepada kita, sedangkan pebisnis yang tidak berminat tidak perlu mengindahkan iklan yang kita buat sebagai pebisnis. Yang keempat, tidak membutuhkan modal besar. Banyak orang beranggapan bahwa untuk memulai berbisnis harus mempunyai modal uang yang besar. Pendapat tersebut kurang tepat karena setiap orang bisa memulai bisnis internet bahkan tanpa modal sekalipun. Yang terpenting adalah memiliki koneksi internet yang baik dan bisa membina kerjasama yang baik antar pebisnis lainnya. Salah satu contoh dari e-commerce tanpa mengeluarkan modal yaitu bisnis reseller. Kita dapat menjual ulang barang-barang yang dijual oleh penjual lain, namun sebelumnya kita harus mengajak kerjasama kepada penjual tersebut untuk menentukan kesepakatan harganya. Selain bisnis reseller, masih ada banyak lagi bisnis internet tanpa mengeluarkan modal. Modal yang paling penting yang harus kita miliki adalah adanya akses internet dan keberanian untuk menjalankan bisnis. Yang kelima, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Selain dengan kelebihannya, tentu saja e-commerce juga memiliki kekurangan antara lain yaitu tidak adanya pertemuan dengan pelanggan secara langsung. Salah satu kelemahan dari e-commerce yaitu tidak adanya akses antara pebisnis dengan konsumen. Jika ingin bertatap muka secara langsung, maka mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu. Yang kedua, resiko penipuan lebih tinggi. Karena tidak adanya pertemuan antara pebisnis dengan konsumennya, maka penipuan memungkinkan akan sering terjadi jika konsumen ataupun calon pebisnis yang pemula kurang pengetahuannya mengenai seluk-beluk bisnis di dalam internet. Kehilangan segi finansial atau keuangan secara langsung karena sebuah kecurangan.
Contohnya, seorang penipu melakukan transfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang telah ada. Yang ketiga yaitu pencurian informasi. Gangguan yang timbul dapat menyingkap semua informasi penting atau rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang keempat, kehilangan kesempatan bisnis. Karena adanya gangguan pelayanan, kesalahan ini bersifat kesalahan, bukan yang disengaja atau kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Kemudian setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang terakhir yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha ingin kerugian yang mungkin tidak terduga. Salah satu contoh e-commerce dan mobile apps yang ada saat ini adalah Shopee. Shopee merupakan aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015. Dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce, Shopee memiliki tantangannya tersendiri, seperti menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan, serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja serta inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan sebagainya. Strategi pemasaran dari Shopee. Yang pertama yaitu memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Yang kedua, memberikan banyaknya promosi untuk pelanggan. Yang ketiga, memberikan jaminan harga termurah. Kemudian menggunakan brand ambassador. Yang kelima, mengikuti event. Dan yang terakhir, menggunakan media yang tepat.